Pemirsa, pasangan suami istri di Depok, Jawa Barat menjadi korban perampasan debt collector. Pelaku sempat berupaya merebut motor korban. Nah, motor gua beli cash diberhentiin leasing. Ayo. Aksi perampasan sepeda motor dilakukan sejumlah pria pada Pasutri secara paksa di Jalan Sumurwangi, Sukmajaya, Kota Depok. Adu argumen antara korban dengan sejumlah pria yang mengaku debt collector hingga korban dituduh menunggak cicilan kendaraannya sebagai modus penarikan paksa. Korban sempat berteriak minta tolong pada warga. Hingga aksi tarik-menarik yang mengganggu arus lalu lintas menarik perhatian warga dan pengendara lain. Motor gua beli cash. Polisi mengetahui kasus upaya perampasan, diketahui pelaku berjumlah lebih dari 2 orang. Surat-surat ataupun BPKB kendaraan motor miliknya sudah lunas. Untuk itu bahwa memang tindakan matel ataupun debt collector tersebut memang tidak dibenarkan. Untuk itu memang anggota polisian dari Polsek Sukmajaya, Polsek Cimanggis dan juga dari Polres Metro Depok saat ini sudah melakukan penyidikan. Kasus upaya perampasan motor dalam penanganan Polres Depok, polisi mencari para pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Tiung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang nasabah menjadi korban perampokan usai mengambil uang ratusan juta rupiah di Bekasi, Jawa Barat. Ya, pelaku menggunakan 2 motor berbekal senjata tajam untuk melakukan aksinya. CCTV milik sebuah perumahan dan toko merekam kawanan perampok bersenjata tajam yang menghadang sepeda motor seorang nasabah bank di Jalan Raya Nonon Sotani, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang berjumlah 4 orang datang dari arah Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Ganda Agung berbekal senjata tajam. Meski kondisi jalan ramai, para pelaku tetap nekat membacok korban yang mempertahankan uang 450 juta rupiah yang baru diambil dari bank. Para pelaku panik lantaran diteriaki warga dan dikejar petugas keamanan perumahan hingga kabur tanpa membawa hasil ke arah Gabus, Kabupaten Bekasi. Mungkin nih kalau yang 2 motor itu cuma mantau doang kayaknya. Kalau yang bawa saja berapa orang bang? Ya, yang kalau bawa saja 2 yang eksekusi tuh. Ke depan Kota Nusantara. Seluruh semua bang? Apa? Seluruh semua? Golok pak. Bang, itu tasnya udah sempat dibacok sama dia? Nah, tasnya itu udah sempat putus satu ininya. Korban yang mengalami luka bacokan di bagian punggung dan tangan sebelah kiri langsung dilarikan warga setempat ke klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Pasca kejadian, petugas Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Kota Bekasi langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Hingga kini pelaku masih dalam pengejaran petugas gabungan dari Polsek dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap komplotan pelaku ganjal ATM di Padang, Sumatera Barat. Ya, para pelaku yang beraksi antar provinsi ini telah menjadi target polisi sejak tahun 2023 lalu. Tunggu. Polisi dari Satreskrim Polresta Padang mengamankan komplotan pelaku kejahatan dengan modus ganjal kartu ATM di wilayah Indarung, Lubuk Kilangan. Polisi meringkus 2 tersangka, Heru berusia 49 tahun dan Junaidi berusia 51 tahun. Sementara Madi, 45 tahun, ditangkap saat berkaraoke di rumahnya di wilayah Padang Timur. 1 pelaku lain berusia 40 tahun ditangkap di kawasan Koto Tengah. Polisi mengamankan barang bukti puluhan kartu ATM milik korban, tusuk gigi yang digunakan untuk mengganjal slot mesin ATM, serta sejumlah ponsel. Dan terhadap komplotan ini memang sudah melakukan aksinya sejak tahun 2023 di wilayah Sumbar. Mereka ini komplotan masing-masing mempunyai tugas. 1 orang bertugas untuk memonitor calon korban yang masuk. Tersangka telah beraksi hingga puluhan kali di Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa dengan total kerugian korban mencapai ratusan juta rupiah. Tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, kondisi korban ledakan SMAN 72 Jakarta di Rumah Sakit Islam Jakarta berangsur membaik. Ya, seluruh korban yang menjalani perawatan masih mengalami gangguan pada bagian pendengaran. Pemirsa, dari 13 korban yang dirawat, 2 diantaranya masih jalani perawatan di ruang ICU dan HCU akibat luka yang cukup parah. Kondisi seluruh korban semakin membaik dibandingkan pada saat awal kedatangan. Sementara untuk seluruh korban yang mengalami gangguan pada pendengaran akan terus diawasi untuk proses pemulihan. Pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyampaikan seluruh biaya korban ledakan akan ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta. Ya, selain itu ia menyampaikan Pemprov DKI akan evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan di sekolahan. Kami menyampaikan rasa prihatin dan empati yang mendalam kepada para siswa, guru, serta keluarga yang terdampak insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta kemarin. Atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami mendoakan agar seluruh korban dapat segera pulih dan insya Allah kembali beraktivitas seperti sedia kala. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada pihak rumah sakit yang telah memberikan penanganan begitu cepat dan terbaik bagi para korban. Kami memastikan seluruh korban mendapat perawatan yang optimal. Biaya perawatan korban menjadi perhatian penuh Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, asesmen pendampingan psikologi bagi siswa dan tenaga pendidik yang terdampak juga telah turun langsung menangani hal ini. Setelah insiden ini, Pemprov DKI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan di lingkungan sekolah dan memperkuat prosedur keselamatan di sekolah-sekolah. Keselamatan siswa dan tenaga pendidik menjadi prioritas utama kami. Kepada para siswa yang menjadi korban, tetaplah semangat. Kami semua mendoakan kesembuhan dan akan mendampingi hingga proses pemulihan tuntas. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Usai menangkap seorang pelaku penembakan hansip di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, polisi kembali menangkap pelaku lainnya. Iya, dia pelaku tersebut berperan pembawa senpi, motor, dan juga kunci letter T. Mam, diam. Inilah detik-detik penangkapan satu pelaku penembakan hansip di wilayah Cakung, Jakarta Timur beberapa saat lalu. Penangkapan ini dilakukan usai aksi 2 pelaku menembak seorang hansip saat menggagalkan aksi para pelaku. Pelaku berinisial PS ditangkap di kawasan Cipayung, Jakarta Timur ini memiliki peran sebagai pembawa motor, kunci letter T, hingga menyimpan senjata api. Sebelumnya, seorang pelaku lain berinisial R ditangkap petugas gabungan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung dalam upaya pelariannya. Sehingga dalam kurun waktu 12 jam, pelaku pertama dengan inisial R ini sudah bisa diamankan pada saat yang bersangkutan ingin melarikan diri ke wilayah Sumatera, diamankan di Bakauheni Pelabuhan. Selanjutnya, setelah pendalaman dari tersangka 1, Subdit Resmob juga melakukan pengejaran kepada tersangka 2 dengan inisial PS. Ini juga diamankan tidak lama setelah tersangka 1 diamankan. Berikut juga dengan barang bukti, termasuk pertanyaan rekan-rekan. Subdit Resmob di Treskrim juga mendalami asal-usul senjata api ini. Saat ini kedua pelaku sudah berada di Gedung Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.